Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di dalam agama Islam, ziarah kubur memiliki tujuan yang sangat penting, yaitu untuk mengambil iktibar ataupun pelajaran dari yang diziarahi, serta untuk mengingatkan kepada diri yang berziarah akan kehidupan setelah mati nanti di akhirat. Oleh karena itu, di dalam pelaksanaan ziarah kubur, kita itu tidak boleh melakukan sesuatu yang dilarang oleh Allah dan Rasul-Nya. Misalnya seperti meminta-minta kepada kubur. Dalam hal ini, misalnya kubur seorang leluhur ataupun orang yang sakti dengan tujuan keduniaan. Tapi beda halnya dengan ketika kita berziarah di kubur seorang wali min auliyaillah, maka di situ bukan meminta-minta, tapi lebih kepada bertawasul dan bertabaruk, bukan meminta kepada ahli kubur. Selain itu, ziarah kubur juga bisa menjauhkan hati kita itu dari kesombongan dan juga untuk menghindarkan diri kita ini dari hubud dunia atau cinta dunia yang berlebihan. Nah, di saat ziarah kubur, maka ada suatu adat ataupun budaya yang sangat berkembang di masyarakat Indonesia. Salah satunya ialah menyiram kuburan dengan air, dan biasanya hal seperti ini lazim ditemukan setelah prosesi pemakaman selesai. Namun ada juga orang yang menyiram kuburan dengan air sewaktu dia berziarah rutin di hari-hari biasa di kuburan. Entah itu kuburan keluarganya, orang tuanya, atau bahkan gurunya. Namun di zaman sekarang ini kita juga kerap kali mendengar ada ucapan dari golongan tertentu yang mengatakan bahwa orang mati itu tidak butuh air ataupun kembang. Yang dia butuhkan itu hanyalah doa dari keluarganya. Hal itu dilontarkan sebagai alat pembelaan bagi diri mereka bahwa menyiram kuburan dengan kembang adalah kebiasaan agama sebelum Islam di Indonesia dan hal itu tidak dibenarkan, kata golongan ini. Lalu bagaimanakah hukum Islam sebenarnya ketika menyikapi masalah ini? Ada suatu hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah bahwa Rasulullah SAW pun juga menyiramkan air di kubur putra beliau Ibrahim. Hadis riwayat Tabrani. Dari hadis tersebut maka didapatkanlah kesimpulan bahwa memang kita pun juga disunahkan untuk menyiram kuburan dengan air, karena Rasulullah sendiri juga melakukannya kepada kubur putra beliau Ibrahim. Selain itu, tindakan ini juga merupakan pengharapan agar kondisi si mayit di dalam kuburnya itu tetap dingin dan mendapatkan limpahan rahmat dari Allah, serta untuk menjaga tanah agar tidak kering bertaburan. Lalu ada juga lagi tradisi selain menyiramkan air di kuburan, yaitu kebiasaan menaburkan bunga di atas kubur. Dalam hal ini dinasihatkan oleh para ulama bahwa memang tidak ada dalil persis yang menyebutkan tentang menaburkan bunga di atas kubur, tetapi ada hadis Nabi yang menjelaskan bahwa dulu Rasulullah pernah meletakkan 2 tangkai kurma di atas 2 kuburan yang sedang disiksa. Di hadis tersebut Rasulullah pun juga berkata bahwa semoga keduanya diringankan siksanya selama kedua tangkai kurma ini belum kering. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dijelaskan kembali oleh para ulama bahwa tumbuhan memang akan bertasbih selama dia masih basah, hingga diyakini dia itu dapat meringankan suatu azab yang terjadi di bawahnya karena keberkahan baca tasbih dari tumbuhan-tumbuhan tersebut. Dan ini tidak berlaku hanya kepada batang tangkai kurma saja, tetapi juga berlaku pada tumbuhan-tumbuhan yang lain. Kalau di Indonesia lazim kita lihat orang itu biasa menggunakan pelepah daun kelapa yang masih muda untuk diletakkan di atas kubur. Termasuk juga ketika menaburkan kembang ataupun bunga di atas kuburan. Itu pun juga disunahkan karena tentu itu akan ada hikmah yang bisa diambil dari kesunahan ini, yaitu agar si mayit di dalam kubur bisa mendapatkan manfaat dari bacaan tasbih bunga-bunga yang ditaburkan di atasnya. Selain itu, bunga-bunga itu kan juga disukai oleh para malaikat, sehingga dengan banyaknya bunga yang ditaburkan di atas makam, maka diharapkan makam tersebut akan selalu didatangi oleh para malaikat, dan yang ada di dalam kubur itu pun bisa mendapatkan keberkahan dari itu semua. Maka jika kita ditanya apa sih manfaat dari menyiram air di atas kubur dan menaburkan bunga-bunga, maka kurang lebih inilah jawabannya. Dan jika dari kalian mungkin ada yang bisa menambahkan ataupun punya referensi lain, silahkan tulis di kolom komentar. Mari kita diskusi sama-sama.